Bukan naik kereta ataupun naik bus, tapi kali ini kita bakal motoran ke salah satu pulau, yaitu Pulau Karimun Jawa. Halo guys, perkenalkan aku Uti. Ini vlog pertama aku. Jadi hari ini kita bakal motoran dari Bandung ke Karimun Jawa. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen juga, boleh nonton video ini sampai akhir ya. Bye-bye. Nah, jadi kita bakal naik motor ini guys. Motor Yamaha Fazio buat tur ke Karimun Jawa kali ini. Sarapan dulu nasi kuning sebelum kita go to Karimun Jawa guys. Ya, sarapan. Oke guys, jadi perkiraan waktu dari Bandung ke Pelabuhan Kartini di Jepara itu perkiraannya tuh di 10 jaman ya. Tapi nanti kita ada beberapa tempat yang bakal kita istirahatin. Jadi buat kalian kalau mau tahu, pantengin terus aja ya. Oke, nonton videonya sampai akhir pokoknya ya. Oke guys, stay tune terus. Keberangkatan kita dari Bandung tuh di jam 10 pagi dan kita bakal lewat jalur utara atau orang-orang sebut tuh jalur Pantura atau Jalan Pantura. Bismillah, doain kita selamat sampai tujuan. Di daerah Tanjung Sari, kita akhirnya milih buat isi bensin karena udah kicep-kicep sih, gengs. Soalnya dari Bandung tuh udah sisa 1 batang juga, jadi kita isi bensin dulu. Kita habis isi bensin yang tadi saya sisa 1 batang, jadi segini. Berapa itu yang? Di 60 ribuan. Oke, ini di daerah mana berarti? Tanjung Sari. Kita isi bensin 60.000 ya. Oke, kita mulai lagi perjalanan. Bye-bye. Di sini kita udah sampai Sumedang tuh di jam 11 siang ya guys ya, atau lebih tepatnya ini di alun-alun Sumedang. Dan perkiraan Bandung ke Sumedang berarti 1 jam. Oke, kita lanjut lagi ke daerah-daerah selanjutnya. See you. Lagi ada penerbangan bes. Di daerah Sumedang. Yes. Depan kalau makan alam sari. Dengar kan? Sarung tangan dulu guys. Jalan-jalan. 1 jam perjalanan. Kita tadi perginya jam 10-an guys. Ini baru sampai Sumedang. Masih lama. Sarung tangan baru. Biar nggak hidung. Udah sampai di Kabupaten. Berarti next ini kemana lagi? Cirebon langsung. Iya, OTW Cirebon. Panas banget. Hari ini panas banget. Tapi dari tadi ini cuacanya kayak panas, mendung, panas, mendung. Gitu aja terus guys. Suasana di kota Kadipaten. Kota. Kabupaten. Sorry. Kapan jadi kota? Gak bercanda. Aing bapak aing ngelihat masa
Muatan truknya terlalu banyak Bapak Aing. Nih, masukin aja supirnya ke barak. Tuh. Istirahat dulu, Bes. Yang enak atuh, emang itu enak, suka nggak? Tahu. Bingung. Nama? Gen Z, kenapa nggak good day aja? Bingung. Ya udah itu aja berarti. Yang itu nanti susah dihituin. Air putihnya. Lagi istirahat dulu di Maret. Perkiraan Bandung, Palimanan apa ini namanya? Kadipaten? Pokoknya tadi aku lihat di Maps tuh kita tuh baru nyampe di Palimanan. Nah, sama berarti dari Bandung ke Palimanan ini tuh di 2,5 jam. Soalnya kita pergi jam 10 ya. Terus perkiraan waktu buat nyampe ke pelabuhan di sekitar 7 jam, hampir 8 jam lah. Masih jauh ya perjalanan kita. Masih jauh banget. Bawaan kita banyak banget, depan ada, belakang ada tuh. Belum jaket dan cuaca benar-benar panas banget ya. Terus lagi ini kondisi yang duduk di belakang, yang nyetirnya yang ini, yang benar guys. Terus perjalanan kita masih jauh banget, di 8 jam perjalanan lagi. Jadi buat kalian pantengin terus aja. Terus ini bukan pertama kali kita motoran juga, cuman ini pertama kali kita buat video aja. Sebelumnya kita pernah ke Dieng, terus lagi pernah lagi ke Batu Karas, Pangandaran, terus lagi ke Garut mana itu namanya? Pokoknya pantai Garut aja. Ya, 8 jam perjalanan lagi guys, masih lama banget. Selamat buat kita berdua. Kondisi cuacanya benar-benar panas banget tuh. Tambah lagi banyak truk, jadi bikin muka kita hidung. Ya Allah, tolong dong, cuaca agak mendung dikit, boleh nggak? Boleh dong. Yuk, kita mulai lagi perjalanan guys. Yo, semangat tuh. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi perjalanan, Bes. Dan akhirnya di jam 1:09 kita sampai juga nih di Cirebon. Nah dari Bandung ke Cirebon tuh kita butuh waktu 3 jam. Habis dari sini kita nggak istirahat dulu, lanjut lagi perjalanan ke tempat-tempat selanjutnya. Guys, di sini kita baru sampai Losari ya. Baru sampai Losari ya, geng. Masih jauh perjalanan, berapa jam lagi berarti? Masih jauh banget. Aduh. Yaudah, kita go lagi. Kita baru sampai Brebes, guys. Tadi ternyata di situ tuh udah nyampe tuh sini. Jalanan tapi masih jauh banget sih. Semangat. Oke, karena kita belum makan siang tadi, cuma makan pagi doang di Bandung, makan nasi kuning. Sekarang kita mau makan warteg Momoka Bahari. Ya, di sini guys. Kita istirahat di sini dan makan di sini sebentar. Lanjut lagi nanti jalan. Habis dari sini berarti habis Tegal apa? Semarang ya? Semarang gitu. Panas banget gila. Tapi ini Tegal aku suka banget sih. Udah kayak bagus ya kayaknya gitu guys. Tapi salah ngomong, baik. Gak kayak apa? Bagus. Gak kayak apa tadi kamu? Enggak jadi. Udah, kita lanjut lagi, kita makan apa ya kira-kira ya? Makan warteg Tegal, warteg asli di Tegal guys, bukan di Bandung. Makan tahu sama telur balado, kerang Mustafa. Oh ya, inget banget. Makan.
kita habis beres makan di Bahari ya, Tegal. Di Tegal kita juga udah nyampe Tegal. Jadi total perjalanan dari Bandung ke Tegal tuh di 5 jam. Dan sekarang tuh udah jam, oh enggak 5 jam, 5 jam lebih. 5 jam lebih. Sekarang udah jam setengah 4. Terus tadi aku udah cek maps juga. Kita tuh ke pelabuhan di perkiraan waktu 5 jam 40 menitan gitu loh guys. Masih lama ya. Jadi katanya kita mau ke alun-alun Tegal dulu, jadi nanti kita lihat ya jadi atau enggaknya kita lihat. Tapi capek banget, panas banget hari ini, panas banget. Kirain bakal hujan, ternyata enggak. Ini dulu guys, sudah. Oke, bersama bapak yang udah kekenyangan. Kenyang bego. Oke. Nanti kita kasih tahu lagi dan kita gas lagi teman-teman ya, kita naik lagi. Kenyang banget guys, let's go. Gas. OTW apa? Mana? OTW Semarang. Kita lanjut lagi ke Semarang ya guys. Kita next lagi ke Semarang. Tadi total makan di 38.000. Sekelas Bahari Warteg Tegal, menurut kalian worth it gak segitu? Oke, kita OTW Semarang dari jam setengah 4-an ya guys, ya, setengah 4 lebih. Gak tahu nih nyampe Semarang jam berapa. Oke, bye. Suasana di kota Tegal. Ini beraganya Tegal. Tapi enak lega tuh. Iya, Braga Bandung jalannya tolong dong, bisa nggak? Kalau Lega tuh luas ya, luasin lagi nih. Ih, bagus banget, lucu tuh guys. Wong Tegal, happy banget. Pasar pagi kota Tegal. Ini kota Tegal ya. Seru banget ya teman-teman ya, explore. Seru. Di sini kita habis isi bensin lagi di pom bensin Pemalang. Tadi sisa 1 batang, terus full tanknya di 45 ribuan, 46an. Kita go lagi, kita mulai pergi lagi buat ke Semarang. Tapi banyak banget dari tadi sumpah. Guys, oke, bye bye semuanya. Dadah dulu ya. Dah. Macet ya guys. Kita udah di Kabupaten Pekalongan, bentar lagi bakal ke Batang dulu baru Semarang. Tapi kondisi di jalan ini bener-bener macet banget guys ya. Dari tadi sekitar berapa meter ya macet terus? Lumayan. Lumayan. Sekian pokoknya bang guys. Dari tadi truk bener-bener sibuk banget. Emang jalan lewat Pantura tuh bener-bener full truk guys. Pulang kerja ya teh, semangat. Dan akhirnya di jam 17.42 kita sampai di Batang. Tapi perasaan kita kok jalur Batang kayak panjang banget, kayak nggak sampai-sampai ke Kendal gitu loh guys. Apa karena udah capek ya? Jadi kita ngerasa kayak ini jalan panjang banget, kayak nggak ada ujungnya. Nah, di jam setengah 7 ini kita udah sampai di Kendal. Tapi perkiraan jam tadi Batang ke Kendal tuh bener-bener kayak sebentar ya, batas normal. Tapi kerasanya ke kita kayak lama guys. Udah sampai Kendal. Kendal ya sekarang ya? Mas, udah sampai Kendal guys.
Perjalanan ke Semarang ternyata masih jauh ya. Terus kita udah menempuh hampir mau 8 jam perjalanan. 7 deh, 7 8. Bener-bener capek banget, udah hari udah malam. Semangat kita, semangat motor. Ternyata perjalanan dari Bandung butuh waktu 10 jam buat kita sampai Semarang. Dan kita akhirnya sampai di Semarang di jam 8 malam. Total Kendal ke Semarang tuh berarti 1,5 jam. Kalau kayak gitu Batang gak ada apa-apanya gak sih? Soalnya perjalanan Kendal ke Semarang ternyata lebih panjang daripada Batang ke Kendal. Sebenarnya di sini tuh Semarang hujan, cuman kita nggak ke video soalnya kita buru-buru pakai jas hujan dan lanjut buat perjalanan lagi. Dan niat awal kita di Bandung tuh pengen istirahat di Semarang, cuman gak jadi deh. Harusnya di sini di Onte. Sampai di Demak kita di jam 21.20 dan kita nggak berhenti sama sekali buat istirahat, tapi kita memilih buat lanjut perjalanan. Posisi di sini sebenarnya kita berdua udah capek, cuman karena kita pengen cepet-cepet nyampe Jepara, jadi gaseng aja. Dan guys, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga nih di Jepara di jam setengah 11 malam. Jadi total perjalanan dari Bandung ke Pelabuhan Jepara tuh di 12 jam lebih. Karena malam kita bener-bener capek banget, akhirnya kita milih buat menginap di daerah Jepara. Lumayan lah ya guys ya buat peregangan after motoran dari Bandung ke Jepara. Nah ini di jam setengah 5 kita bakal OTW ke pelabuhan buat penukaran tiket. Nah di sini kita udah sampai pelabuhan dan kita langsung buat penukaran tiket. Dan karena kita tadi lumayan datangnya agak subuh ya guys ya, jadi antrinya kita lumayan agak paling depan, jadi nggak terlalu lama gitu. Foto itu makan guys. Bentar lagi kita mau berlayar 5 jam. Maaf banget kemarin udah capek banget jadi kita nggak ngelanjutin videonya soalnya Semarang hujan, terus lagi sampai Demak, terus lagi jalan lewat kecil-kecil itu gak ngerti deh makanya sampai aja cepat. Sekarang udah di pelabuhan makan. Kita bakal naik kapal ini guys, tuh dari depan mata. Tapi lagi nunggu dulu, katanya jangan dulu naik tuh. Ready 5 jam perjalanan. Ada lah semuanya. Siap 5 jam di laut? Siap. Tanya aku. Gak siap. Siap deh, bercanda. Kita bakal naik kapal ini ya teman-teman, cuman motor katanya nanti dulu, kayaknya di khusus diutamain mobil-mobil dulu deh. Nah ini juga ada, ini kalau ini ekspres Bahari itu tuh perkiraan di 2 jaman atau 3 jaman segituan deh kayaknya. Ready. Dilihat-lihat hari ini yang ke Karimun Jawa bener-bener banyak banget. Kapal juga kelihatannya kayak penuh ya guys ya. Nanti kita cek aja di dalam. Untungnya kita juga pesen tiketnya dari jauh-jauh hari. Itu pun slotnya sisa dikit lagi. Tapi untungnya kebagian. Alhamdulillah banget. Akhirnya kita ada di sini. Yuk go masuk kapal dan kita langsung parkirin motor dengan rapih ya guys ya. Oke guys, kita udah di dalam kapal. Gimana sih? Gimana? Kamu duduk di mana?
Kita ada hitungnya nggak sih? Si itunya? Bukan. Atau ini ada nama-namanya? Bebas berarti kan? Ya sudah. So. Aku di sini, di sini. Sini boleh. Tapi kan nasi anak tadi. Keberangkatan kapal Siginjai di jam 7 pagi menempuh perjalanan 5 jam dan perkiraan kita sampai di Karimun Jawa tuh di jam 12 siang. Untuk harga tiket kapalnya itu sendiri di 230 ribuan udah include satu motor dan 2 orang. Bener aja ternyata yang ke Karimun Jawa hari ini tuh lumayan banyak juga karena di atas ini bener-bener penuh banget. Yang awalnya kita pengen pindah ke atas cuma karena penuh kayak gini gak jadi deh. Terus menurut aku tingkat kemualan naik kapal Siginjai itu di 2/10. Itu pun karena aku banyak tidur kali ya. So buat kalian yang mau ke Karimun Jawa, aku saranin sih naik kapal Siginjai aja. Walaupun emang jarak tempuhnya lebih lama daripada Bahari, tapi tingkat kemualannya masih bisa ditoleransi. Tapi balik lagi gimana kalian ya guys ya. Ini kan pendapat dari aku. Posisi udah sampai di jam setengah 12. Kita udah sampai guys. Oh, kanan. Shock, shock. Bye-bye. Sampai ketemu hari apa berarti kesini lagi? Sabtu ya? Minggu. Oh, Minggu. Airnya guys, bagus banget. Baik. Udah sampai lagi. Kita duluan pergi. Dari sini kita harus lihat tiket dulu masuk. Tapi kurang mau. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang, kita sampai juga nih di Karimun Jawa. Tapi ini bukan akhir perjalanan kita. So, buat kalian yang mau tahu keseruan kita di Karimun Jawa, nonton vlog selanjutnya ya. See you guys, bye!